Anies Baswedan dengan sombong mengatakan Jakarta International Stadium atau JIS sebagai mahakaryanya. Meski sejatinya ketiga gubernur DKI lainnya, ada Foke, Jokowi, dan Ahok, termasuk Jarot, justru berperan jauh lebih besar merintis JIS. Bertolak belakang dengan berita pencitraan Anies, di Desa Marije, Lombok Barat, terjadi kericuan yang berawal dari penyalaan petasan di malam takbiran. Buntut kerusuhan itu, terjadi aksi pembakaran 6 unit rumah di kantor Sekretariat Lembaga Pembinaan Keagamaan Buddha atau LPKB di Dusun Ganjar. Terjadi pula tindakan persekusi dan intimidasi terhadap umat Buddha di Desa Marije. Belum lama berlalu terjadi insiden pengeroyokan terhadap Ade Armando. Tak lama setelahnya, seorang guru besar UGM menjadi viral ketika mengutarakan kebenciannya pada Ade Armando dengan kata-kata yang tidak manusiawi dan tidak sepatutnya. Terlepas dari kata-katanya yang memang tak sepatutnya, sang guru besar kemudian dipersekusi dari berbagai pihak. Di lain hari, rektor suatu perguruan tinggi teknologi dianggap mengeluarkan kata-kata yang rasis. Ia pun segera menjadi sasaran persekusi. Sekali lagi, lepas dari ketidakpatutan kata-kata yang mereka ucapkan, perilaku main hakim sendiri para netizen ini sangat mengerikan. Dan main hakim sendiri ini tidak hanya terjadi di ranah maya, tapi juga di masyarakat. Kekerasan terhadap apa yang dianggap sebagai musuh kian hari dianggap wajar, bahkan diaminkan potensi terjadinya konflik sosial di masa depan. Lalu, apa hubungannya semua itu dengan Anies Baswedan? Silih bergantinya kasus-kasus intoleransi berawal dari polarisasi di masyarakat yang kian menajam. Dalam kasus Ade Armando misalnya, figur Ade dianggap sangat anti kelompok agama tertentu. Ucapan Ade selalu ditafsir para pembencinya sebagai menebar permusuhan. Banyak yang kemudian secara emosional membenci Ade. Di pihak lain, kelompok pro keagamaan sendiri tak henti-hentinya mengecam kelompok pro kebangsaan seperti Ade. Proses saling serang yang difasilitasi media sosial akhirnya telah dibumbui dan digoreng oleh ujaran kebencian dan disinformasi. Ini terjadi saling curiga dan sikap bermusuhan terhadap saudara sebangsa, ya karena perbedaan pilihan dukung-mendukung figur politik. Dan ini semua berawal dari kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017, di mana Anies menjadi pemenangnya. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura. Itik sea telor, ayam se ngeremi. Katanya, itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini. Perbedaan pandangan politik, ya ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Di era proklamasi, para pendiri bangsa terpecah antara kelompok yang dianggap pro Piagam Jakarta dan yang tidak mendukung. Nah, secara musyawarah, akhirnya kedua kelompok menyadari untuk membangun NKRI yang menjunjung tinggi keberagaman dan menjadi rumah bagi segenap bangsa Indonesia tanpa mengutamakan satu kelompok di atas lainnya. Kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya pun ini disepakati untuk tidak digunakan dalam pembukaan UUD 1945. Ya, berpuluh-puluh tahun setelah itu bangsa Indonesia selalu sadar untuk saling menjaga kerukunan dan persatuan. Namun, di tahun 2017, saat Pilkada DKI, persatuan dan kesatuan yang telah dirintis para pendiri bangsa ini dirobek-robek oleh kampanye SARA. Pilkada DKI tahun 2017 adalah pilkada paling menegangkan sekaligus penuh isu-isu SARA.
Ya, ketegangan politik tidak hanya terjadi di ibu kota, tapi juga merembet ke daerah lainnya. Berjilid demo digelar sekelompok warga yang menolak pencalonan Ahok dengan isu SARA. Akhirnya Ahok pun dipenjara karena dianggap menista agama. Nama Anies Baswedan tak bisa dilepaskan dari semua kekotoran kampanye itu. Meski akhirnya Anies memenangkan pilkada dan menjadi gubernur DKI, jejak digital tak pernah bisa membuat Anies mengelak dari fakta bahwa ia membiarkan semua kampanye hitam itu. Atau bisa jadi Anies ada di balik semuanya dari kampanye hitam itu. Untuk pertama kalinya, ayat-ayat suci dipelintir untuk menyerang kelompok yang dianggap berseberangan politik. Tapi anehnya, Anies diam saja melihat hal ini, bahkan cenderung memanfaatkan momen yang menguntungkan pihaknya. Jenazah seorang nenek 78 tahun pun ditelantarkan oleh masyarakat sekitar karena memilih pasangan Ahok Jarot dan bukan Anies. Nah, saat nenek bernama Hindun bin Raisman mencoblos Ahok Jarot, keluarganya menjadi pergunjingan masyarakat. Jenazah nenek Hindun pun ditolak disolatkan di musola oleh Ustadz Ahmad Syafi'i. Selain itu, tak ada orang yang menggotong jenazah nenek Hindun. Ceritanya begini, berawal saat 4 petugas KPPS mendatangi rumah nenek Hindun dan memintanya ikut mencoblos. Kondisi fisik Hindun yang ringkih tak memungkinkan datang ke TPS, tapi petugas tetap ingin mengambil suara nenek Hindun. Kemudian nenek Hindun pun mencoblos asal saja, tapi tentu dilihat oleh keempat petugas tadi. Nah, sejak itulah keluarga nenek Hindun disingkirkan masyarakat karena dianggap memilih penista agama hingga berujung jenazah nenek Hindun tidak boleh disolatkan di masjid. Akhirnya terhadap kejadian ini, Anies Baswedan diam saja. Aktivis setara Institut Bonar Tigor Naipospos mengatakan bahwa kondisi masyarakat DKI Jakarta masa itu, terutama masyarakat kelas bawah, mengalami tekanan sosial bila memilih Ahok Jarot. Mereka akan dicap tidak beragama dengan baik. Anies pun melakukan pembiaran akan hal itu karena dianggap menguntungkan dirinya. Apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membuli Ahok dan mengatakan bahwa pemimpin tidak boleh berasal dari non-muslim tidak pernah dibantah oleh Anies, kata Bonar. Tak cukup hanya di situ. Saat itu, beredar video yang menampilkan sosok yang diyakini sebagai E.F. Saifullah Fatah, konsultan tim pemenangan Anies Baswedan. Di video sosok tersebut sedang berpidato meminta agar jaringan masjid menjadi alat untuk mengalahkan kandidat petahana yaitu Ahok. Video itu memberi contoh kemenangan Partai Keselamatan Islam atau FIS di Aljazair lantaran mengandalkan jaringan masjid. Ada sejumlah khotib, para ulama, ustadz yang mengisi kegiatan-kegiatan di masjid termasuk dan terutama sholat Jumat bukan hanya menyerukan ketakwaan, tapi dilanjutkan dengan seruan-seruan politik. Demikian pidato di video itu. Saya ingin itu menjadi alat untuk mengalahkan Pak Ahok, paparnya di hadapan hadirin. Tidak mengherankan, selama kampanye itu Anies Baswedan beberapa kali mengunjungi masjid di Jakarta dan mengutarakan program kerja mereka. Menurut undang-undang, setiap pasangan calon dilarang berkampanye dengan menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan. Tak hanya itu, Anies kerap mengatakan, nyoblos yang berpeci. Kampanye Anies menggunakan sentimen agama dan memakai tempat ibadah menuai kecaman di mana-mana. Salah satunya cendekiawan Muslim Azumardi Asra. Dia menghimbau setiap umat Muslim menjaga kesucian masjid. Masjid bukan tempat mobilisasi politik dan kekuasaan. Itu menodai kesucian masjid, cetusnya. Azumardi memperingatkan bahwa jika kampanye politik menggunakan agama terus berkelanjutan, Indonesia terancam mengalami nasib yang sama seperti negara-negara di Timur Tengah jatuh dalam perang saudara. Pidato politik pertama Anies Baswedan saat pelantikan sebagai gubernur DKI Jakarta pun tidak luput dari sara mengobarkan perpecahan. Dulu, kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka,
kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti dituliskan dalam pepatah Madura, itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Demikian kata Anies Baswedan waktu itu. Anies membangun perpecahan dengan penyebutan istilah pribumi. Ketua Setara Institut, Hendardi, mengatakan kalau pidato Anies itu menunjukkan visi politik Anies yang rasis. Apalagi banyak pihak meyakini bahwa Anies menggunakan politik SARA sebagai strategi untuk memenangi pemilihan kepala daerah di Jakarta. Pidato politik yang dibutuhkan warga Jakarta seharusnya pidato yang mengatasi keterbelahan akibat politisasi identitas, mencairkan polarisasi. Nah, puncak dari semua kampanye hitam selama pilkada tahun 2017 itu adalah adanya demo berjilid-jilid. Apa yang diusung dalam demo itu tak lagi hanya sekedar seruan untuk memilih Anies Baswedan, tapi melenceng ke topik Ahok menista agama, bahkan ujung-ujungnya menuntut Jokowi mundur karena dianggap anti-Islam. Dan lagi-lagi, sang tokoh yang selalu mencitrakan dirinya santun itu tak sedikit pun berusaha meredam demo-demo tersebut. Bahkan sekali lagi mengambil keuntungan dari situ. Peneliti studi agama dan demokrasi dari Yayasan Paramadina, Ihsan Ali Fauzi, mengatakan Pilkada DKI membangun kebencian atas nama agama di tengah masyarakat. Ia pesimis kebencian atas nama agama tersebut bakal berakhir seiring dengan selesainya Pilkada Jakarta. Politik identitas akan terus dimainkan di pemilu-pemilu yang akan datang. Apa yang dikhawatirkan Ihsan Ali Fauzi benar-benar terjadi. Kampanye-kampanye SARA pada Pilkada 2017 efeknya masih terasa hingga sekarang. Sentimen identitas juga dibakar dengan slogan-slogan seperti cebong yang mewakili pendukung pemerintah dan dianggap anti-Islam, serta kadrun yang mewakili kalangan Islam politik. Efek polarisasi pun melebar kemana-mana. Kerusuhan SARA dan kasus intoleransi menjadi kerap terjadi. Termasuk juga beredarnya hoaks yang tak henti-hentinya bahwa pemerintahan Jokowi anti-Islam. Yang dianggap pemimpin umat oleh kelompok intoleran pun bukan ulama-ulama bijak dengan tingkat keilmuan yang tinggi, tetapi mereka yang gemar melabeli dirinya sebagai tokoh agama, namun juga tak bosan-bosan menyebarkan paham-paham intoleransi, bahkan gemar berkata-kata tak senonoh. Habib Rizik misalnya. Kesan-kesan tersebut ya bukannya tidak mungkin hasil framing yang masif dari kalangan oposisi yang sudah tak sabar untuk menguasai Indonesia. Sekali lagi, Anies Baswedan yang gemar berorasi, merajut tahun kebangsaan, tidak sedikit pun menyuarakan keprihatinan atas fenomena polarisasi ini. Bahkan namanya digadang-gadang sebagai calon presiden Indonesia. Belakangan, Anies dan tim sesnya terlihat cuci tangan bahwa ia bertanggung jawab pada terpecahnya masyarakat Indonesia sejak Pilkada DKI yang kelam tahun 2017 itu. Mengatakan dirinya hanya korban fitnah. Anies playing victim. Ya inilah yang sangat memprihatinkan kita semuanya. Bagaimana bila negara ini sampai dipimpin kepala negara yang memenangi pilkada dengan memanfaatkan sentimen SARA di masyarakat, atau bahkan malah dengan sengaja menggunakan intrik SARA, membiarkan polarisasi di masyarakat makin mengental. Untuk memenangkan Pilpres 2024, bukan tidak mungkin Anies membiarkan atau bahkan sengaja akan mengulangi cara-cara SARA seperti pada Pilkada 2017. Jika Anies terpilih menjadi presiden, bukan tidak mungkin dampaknya akan semakin membuat kelompok intoleran merasa lebih berkuasa. Kepentingan kelompok lebih menonjol ketimbang kepentingan besar untuk membawa kehidupan bangsa ini lebih baik. Dan ujung-ujungnya adalah perpecahan, tercerai berainya Indonesia. Waduh, ngeri. Makanya, jangan pernah pilih pemimpin yang membiarkan sentimen SARA. Yang begitu, biar ke laut aja. Manusia intoleran, manusia yang memiliki kekerasan akan selalu ada. Pilihan kita adalah
mendiamkan mereka atau menindak mereka. Dan jika saya presiden